Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian dalam ibadah online Gereja Bala Keselamatan Korps 2 Jakarta. Kita percaya Tuhan hadir bersama dengan kita, karena itulah kita menyerahkan ibadah ini ke dalam tangannya. Silakan bangkit berdiri. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami tabiskan ibadah ini. Jadilah seperti kehendak-Mu. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah online Gereja Bala Keselamatan Korps 2 Jakarta. Saudara, selama masa-masa pandemi ini, mungkin kita sering kali mendengar nasihat untuk menjaga kebersihan tubuh kita, mencuci tangan. Tetapi saudara, ada satu hal yang lebih penting. Supaya kita hidup kudus. Sebab di dalam 1 Petrus 1 ayat 16 tertulis, "Kuduslah kamu, sebab aku kudus." Kekudusan Allah ada di tempat ini. Tetapi kekudusan Allah juga ada di tempat, di rumah saudara masing-masing, di mana saudara beribadah saat ini. Kudus, 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 Allah yang kuasa. Kudus, 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 Allah yang kuasa, dari pagi hingga malam ku puji terus. Kudus, 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 Tritunggal yang esa, Bapa dan Putra serta Roh Kudus. Kudus, 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 seluruh umat berikanlah ibadah kepada Tuhanmu. Semua orang saleh dan para malaikat puji dan sembah Tuhan selalu. Kudus, 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 tak seorang dapat memandang wajah-Mu yang sangat cemerlang. Hanya orang suci dapatlah melihat Engkau pengasih serta penyayang. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga, Allah yang baik, Allah yang senantiasa menjaga hidup kami. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih karena pada pagi hari ini kami kembali dapat beribadah dari rumah kami masing-masing. Kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan untuk memenuhi ruangan ini, memenuhi rumah kami masing-masing. Engkau beri kami konsentrasi Tuhan untuk mendengar dan mengerti firman Tuhan yang akan kami dengar, untuk berkonsentrasi dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan Tuhan saudara-saudara kami, teman-teman kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh, yang tidak bisa ikut bersama-sama menghadiri ibadah online ini. Tuhan temui mereka, Tuhan jaga mereka, Tuhan dampingi mereka. Kami menyerahkan Tuhan ibadah online pada minggu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, segala yang ada di bumi dan di surga sujud dan menyembah Allah kita. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Mari kita menyembah dan memuji Allah kita, Allah yang kudus. Di bumi, di surga, dan segala yang ada, sujud dan menyembah
hadapan-Mu, Raja semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira bergema, bagai gemuruh ombak samudra terdengar. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Surga dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu, Raja semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita, gembira bergema, bagai gemuruh ombak samudra terdengar. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuliakan-Mu. Surga dan bumi pun bersorak merayakan-Mu. Nyanyikan pujian. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kan terasa cukup, lebih dari indah jika kita menyadari. Bersyukurlah untuk karunia-Nya yang diberi dan kan kau rasakan. Lebih bahagia hatimu. Saudara-saudara, kini saatnya kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan tidak melihat berapa besar kita memberi, tetapi yang Tuhan lihat hati kita yang memberi dengan tulus. Terima kasih untuk semua yang telah diberi Tuhan, bagi berkat yang berlimpah disertai kecintaan. Terima kasih bagi terang dan bagi malam yang gelap. Terima kasih pada Tuhan yang selalu tinggal
tinggal tetap. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini hamba-Mu berdoa bagi khusus jemaat Tuhan Korps 2 Jakarta. Engkau terus memberkati kehidupan mereka masing-masing. Bapa dalam surga, hamba-Mu berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Bila Tuhan memberi kekuatan kesembuhan sempurna dalam kehidupan mereka. Yang dalam pemulihan Engkau anugerahkan pemulihan sempurna dalam kehidupan mereka. Yang dalam tantangan hidup, kiranya Tuhan kuatkan iman mereka. Bapa dalam surga, hamba pula berdoa bagi persembahan yang telah kami berikan pada hari ini. Sebelum kami mempergunakan persembahan ini, kudus sucikan persembahan ini Tuhan. Biarlah persembahan ini akan memperluas pekerjaan Tuhan, khususnya di Korps 2 Jakarta. Bagi anak-anak Tuhan yang sudah memberi dengan penuh sukacita, Engkau kembalikan berkat yang berlimpah di tengah-tengah usaha pekerjaan mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga, rumah tangga mereka. Bapa dalam surga, saat yang terpenting bagi kehidupan kami akan mendengarkan firman Tuhan-Mu. Bagi hamba-Mu, Mayor Bambang Wite yang menyampaikan firman Tuhan, adalah urapan doa Al-Kudus-Mu, Engkau berikan kepada hamba-Mu, agar ia menyampaikan firman Tuhan, sesuai dan seturut kehendak Bapa di sorga. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami naikkan dengan penuh percaya, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah kesucian pagi ini. Walau kita bertemu lewat media ini oleh karena masih dalam rangka PSBB, kita tidak bisa beraktivitas sebagaimana selayaknya. Tetapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan, kita masih bisa diberi kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan melalui ibadah kesucian kita pagi ini. Dan sebagai renungan kita pagi ini, saya mengambil bagian dari firman Tuhan dari Matius pasal 4, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Satu ayat yang menjadi pokok renungan kita terdapat di dalam ayat pasal 5, ayat yang ke-8 yang berkata demikian. "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya tidak tahu apakah saudara-saudara pernah mendengar sebuah kisah yang akan saya sampaikan ini. Alkisah, saudara-saudara, suatu hari angin barat bertemu dengan angin timur dan memperdebatkan siapa yang terkuat di antara mereka berdua. Angin barat berkata demikian, "Aku lebih kuat daripada dirimu." Si angin timur tentu saja tidak mau kalah dan balas berkata, "Tidak,
Aku pasti lebih kuat dari engkau. Angin barat berkata, kalau aku mengeluarkan kekuatanku, maka kapal-kapal di lautan semuanya pada karam. Angin timur membalas, kalau aku mengeluarkan kekuatanku, rumah-rumah pun akan roboh berantakan. Seharian saudara-saudara mereka berdebat tanpa menemukan kesepakatan. Siapa di antara mereka yang terkuat? Sementara mereka sibuk berdebat, mereka berdua melihat seekor monyet kecil sedang bermain-main di atas sebatang pohon, tidak jauh dari tempat di mana mereka bertemu. Angin barat pun berkata demikian, baik, mari kita buktikan siapa di antara kita yang terkuat. Siapa di antara kita yang mampu menjatuhkan monyet kecil yang sedang bergayut di atas pohon itu, ialah yang menang. Oke, silakan engkau terlebih dahulu yang mengambil giliran. Demikian jawab si angin timur menimpali tantangan si angin barat. Segera si angin barat mengeluarkan tenaganya dan bertiup dengan kuat. Merasakan tiupan angin yang kencang, maka si monyet kecil langsung memeluk dahan pohon tempat ia bergantung dengan kuat-kuat. Si angin barat bertiup semakin kuat, maka semakin kuat pula si monyet kecil berpegang kepada dahan pohon. Si angin barat mengerahkan segenap tenaganya dan bertiup sekuat mungkin. Maka si monyet kecil pun semakin erat memeluk dahan pohon itu. Akhirnya si angin barat pun berhenti bertiup karena tak kunjung mampu menjatuhkan si monyet kecil. Dengan kelelahan saudara-saudara ia berkata kepada angin timur, coba sekarang giliranmu. Angin timur ganti bertiup. Berbeda dengan si angin barat, saudara-saudara, ia tidak bertiup dengan keras. Sebaliknya, ia bertiup dengan sangat lembut. Merasakan angin sepoi-sepoi buasa yang bertiup, maka si monyet yang telah kelelahan itu mulai mengantuk. Angin timur bertiup terus dengan lembut. Mata si monyet semakin terasa berat. Angin timur bertiup semakin lembut lagi. Si monyet jatuh tertidur dan pelukan tangannya pada dahan pohon mulai mengendur. Si angin timur bertiup lebih lembut lagi. Tangan si monyet terlepas dari dahan pohon dan akhirnya si monyet jatuh ke tanah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hal yang sama sering terjadi di dalam kehidupan kita. Acap kali bukan persoalan dan kesulitan hidup yang berat yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Namun bujukan yang lembut dan risih iblis yang menjungkalkan kita. Bujukan iblis yang mengobarkan hasrat untuk merasakan kenikmatan. Yang membuat kita lupa diri. Dan yang pada akhirnya menjatuhkan kita ke dalam kehancuran. Bujukan iblis yang biasa juga disebut sebagai pencobaan. Ini adalah salah satu contoh saudara-saudaraku. Tantangan yang dihadapi di dalam menjalani kesucian hidup kita. Kalau kita melihat Matius pasal 4 ayat yang pertama sampai ke 11, di situ kita mendapati 3 tantangan yang sungguh-sungguh menguji kesucian hidup kita. Yang pertama, keinginan daging. Sebagaimana yang kita lihat di dalam catatan Injil Matius di atas saudara-saudaraku. Selesai dibaptis oleh Yohanes, maka Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun. Di tempat itu ia berpuasa selama 40 hari penuh. Di hari yang ke-40 sementara Yesus merasakan kelaparan, maka iblis datang. Iblis yang disebut sebagai si pencoba itu datang dan mulai mencobai dirinya. Penyebutan iblis sebagai si pencoba, saudara-saudaraku, menunjukkan bahwa itulah memang kegiatan utama dari iblis. Di dalam upayanya untuk menyeret manusia jatuh ke dalam dosa. Jatuh ke dalam jurang dosa yang lebih dalam lagi. Upaya ini saudara-saudaraku telah dilakukannya sejak manusia masih berada di Taman Eden. Yaitu dengan membujuk Hawa, perempuan pertama yang adalah istri Adam, manusia yang pertama itu. Untuk melanggar firman Tuhan. Apabila kita memperhatikan bujukan iblis yang berupaya memperdaya manusia di Taman Eden, saudara-saudaraku, nampak dengan jelas kesamaannya dengan upaya yang ia lakukan saat 3 kali mencoba Yesus Kristus. Bujukan dan 3 pencobaan inilah
yang didaftarkan di dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16. Sebagai 3 hal yang ada di dunia yang bukan berasal dari Allah Bapa. Ketiga hal inilah yang merupakan tantangan terbesar dalam hidup manusia yang telah menyeret Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tantangan yang pertama adalah keinginan daging. Kepada Hawa di Taman Eden, iblis menunjukkan buah pengetahuan yang baik dan jahat yang telah dilarang oleh Tuhan untuk dimakan oleh manusia. Sebagaimana yang dicatat di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6. Hawa melihat bahwa buah itu nampak baik untuk dimakan. Atau di dalam istilah surat Yohanes disebut sebagai memuaskan keinginan dagingnya. Bujukan yang sama pula yang dilontarkan oleh iblis kepada Yesus. Di saat ia merasa lapar, iblis berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Iblis sangat mengetahui, saudaraku, bahwa di saat orang lapar yang diinginkan oleh yang bersangkutan adalah makanan. Dalam hal ini, roti. Si pencoba itu sangat mengetahui bahwa keinginan tubuh atau yang diistilahkan oleh surat Yohanes sebagai keinginan daging ini merupakan salah satu tantangan pertama yang dengan mudah menyeret manusia ke dalam dosa. Penggunaan istilah keinginan daging di sini tidak berarti bahwa tubuh manusia ini bersifat buruk atau berdosa, saudaraku. Tubuh di dalam pemahaman secara alamiah tentu tidaklah buruk sebab ia diciptakan oleh Tuhan. Namun keinginan manusia untuk memuaskan dan memanjakan tubuh itulah yang bersifat buruk. Keinginan inilah yang telah membuat Hawa melupakan larangan Tuhan dan melanggar firman-Nya. Keinginan untuk memuaskan tubuh ini membuat manusia kehilangan kewaspadaan rohani, sehingga membuat yang bersangkutan jatuh ke dalam dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, yaitu keangkuhan hidup. Tantangan yang kedua yang disebut di dalam surat 1 Yohanes 2 ayat 16 adalah keangkuhan hidup. Bujukan keangkuhan hidup inilah yang disodorkan oleh iblis kepada Hawa dengan berkata bahwa buah pengetahuan yang baik dan jahat akan membuat dirinya menjadi sama dengan Allah. Dalam bentuk yang berbeda namun dengan tujuan yang sama, iblis telah membujuk Yesus untuk menjatuhkan diri dari hubungan bait suci. Dengan mengutip firman Tuhan, iblis berkata, "Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Saudara-saudaraku, kita harus mengingat bahwa iblis mengetahui firman Tuhan dan pandai mengutip sabda Tuhan ini. Tapi ia mengutip firman tersebut bukan dengan tujuan agar kita menaatinya. Sebaliknya agar kita menjadi lengah sehingga dengan mudah terseret ke dalam dosa. Hal itulah yang ia lakukan terhadap Yesus. Dengan mengutip firman Tuhan, ia mencoba membuat Yesus bersedia membuktikan diri di dalam keangkuhan bahwa apa yang telah difirmankan tentang dirinya itu memang benar-benar tergenapi. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, keangkuhan hidup inilah yang membuat manusia ingin menonjolkan dirinya. Sehingga bukan saja yang bersangkutan merasa lebih tinggi dari orang lain, ia juga ingin lebih tinggi dari Tuhan sendiri. Bukannya di dalam kerendahan hati ia menggantungkan hidup kepada Tuhan, tetapi dalam keangkuhan ia memandang bahwa dirinya tidak memerlukan Tuhan. Pada dasarnya sikap pemberontakan kepada Tuhan inilah dosa yang telah menghancurkan hidup manusia. Yang ketiga, saudaraku, keinginan mata. Tantangan yang ketiga yang menyeret manusia ke dalam dosa yang disebut di dalam surat 1 Yohanes 2 adalah keinginan mata. Yang dimaksudkan di sini adalah keinginan untuk memuaskan hasrat manusiawi yang dipicu oleh keindahan yang nampak oleh mata. Tentu bukan berarti segala yang nampak indah adalah hal yang berdosa. Sebab keindahan itu sendiri merupakan ciptaan Tuhan. Panorama yang indah, wajah yang indah, bangunan yang indah bukan hal yang buruk atau berdosa. Tetapi keinginan memuaskan hasrat dengan melanggar firman Tuhan
karena terpicu oleh melihat keindahan tersebutlah yang menjatuhkan manusia jatuh ke dalam dosa. Memiliki paras yang cantik tentu bukan suatu dosa. Namun, keinginan untuk menyeleweng dari pasangan hidup karena terpicu oleh kecantikan yang kita lihat tersebutlah yang membuat kita berdosa. Inilah yang disebut sebagai keinginan mata. Itulah yang disodorkan oleh iblis saat ia membujuk Hawa untuk melanggar firman Tuhan, saudaraku. Hawa melihat betapa buah pengetahuan yang baik dan jahat itu nampak sedap di mata. Dan akibatnya ia terbujuk untuk melanggar larangan Tuhan. Hal yang sama dicoba iblis terhadap Yesus Kristus. Iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ia menawarkan semua kerajaan dengan kemegahannya tersebut kepada Yesus asal ia bersedia melanggar firman Tuhan dengan sujud menyembah iblis. Saudara-saudaraku, tipu muslihat iblis untuk menyeret manusia ke dalam dosa melalui ketiga pencobaan atau tantangan kehidupan ini masih dipakainya sampai hari ini. Ketiga pencobaan ini yaitu keinginan daging, keangkuhan hidup, serta keinginan mata masih merupakan alat yang terefektif untuk menjatuhkan manusia. Sama seperti angin timur yang bertiup dengan lembut dan menjatuhkan seekor monyet dari dahan pohon. Kita perlu menangkal ketiga tantangan ini dengan cara mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang memenuhi hati kita akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan peka terhadap bujukan iblis. Dengan demikian kita pun akan dimampukan untuk mengalahkan bujukan iblis. Dan hidup dengan berkemenangan. Dengan menjaga kesucian hidup kita ini, saudara-saudaraku. Yesus mengatakan kita akan melihat Allah. Kita akan dapat melihat Allah kalau kita dapat menang dari segala bujukan dan tantangan iblis ini. Tidak ada lain. Dekatlah dengan Tuhan. Percayalah kepadanya. Dan hiduplah seturut dengan kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Sementara kita merenungkan lebih jauh firman ini, saudara-saudaraku. Saya mengajak kita untuk bersatu. Berdoa dalam hati kita. Bertanya kepada Tuhan, apakah kita sudah dapat menjaga kesucian hidup kita dengan menang atas segala tantangan hidup. Atau barangkali kita sedang kalah saat ini. Atau barangkali kita sedang menghadapi tantangan itu dan kita seolah-olah hendak menyerah. Saudara-saudaraku, percayalah kepada Tuhan. Dengarkanlah firman-Nya. Maka Ia akan menolong kita menghadapi tantangan hidup. Untuk menjaga kesucian hidup kita. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Seringkali dengan mudah kita berkata bahwa kita tidak akan pernah mampu, bahwa kita tidak akan pernah bisa melewati segala sesuatu yang ada di hadapan kita hari ini. Namun satu yang kita perlu ingat, bahwa di dalam menempuh perjalanan hidup ini,
di saat kita naik gunung maupun turun ke dalam lembah, bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Lewat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan satu yang perlu kita ingat, bahwa Dia tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa seizin daripadanya. Sebab sementara kita melewati segala sesuatu itu, Dia senantiasa memberikan kekuatannya bagi kita, untuk kita boleh cakap menanggung segala perkara. Itu sebabnya di dalam segala keadaan kita, jangan pernah menyerah kalah. Sebab Allah yang menyertai kita jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan satu lagi yang perlu kita catat, bahwa apapun yang kita alami tidak akan pernah melampaui kekuatan kita untuk menanggungnya. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami tahu tidak mudah bagi kami hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa ini. Menjaga kesucian hidup kami atas segala tantangan hidup yang kami hadapi di dunia ini. Kadang-kadang tantangan itu begitu samar ya Tuhan. Kami tidak menyadarinya. Tetapi ketika kami jatuh, baru kami sadar bahwa itu adalah perbuatan si jahat. Tetapi Tuhan, tolonglah kami. Dengan firman-Mu yang memberi pencerahan kepada kami, agar kami berhati-hati terhadap setiap tantangan yang datang kepada kami. Tolong kami supaya kami menang dan dapat menjaga kesucian hidup kami ya Bapa. Kami menyerahkan saudara-saudara kami dengan segala pergumulan hidup mereka. Kami masih akan menghadapi tantangan-tantangan yang berat ke depan ini ya Tuhan. Persoalan ekonomi, persoalan apapun ya Tuhan diakibatkan oleh pandemi yang masih terjadi di negara kami. Tuhan tolong kami. Berserah dan bergantung kepada Tuhan. Jangan sampai kami menyerah dan gagal ya Tuhan. Tetapi kami akan berkemenangan oleh karena firman-Mu yang menjadi kekuatan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Berkatilah hidup kami. Ampuni kami dari segala dosa kami. Sebab kami berdoa di dalam nama Yesus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, akan menyertai hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.